Selamat hari kenaikan Yesus. Sebagian gereja sangat meriah dalam merayakan akan Natal, kemudian kurang meriah Paskah, dan sangat kurang meriah dalam kaitan kenaikan Yesus. Padahal kenaikan Yesus penting sekali. Ya, Yesus yang naik ke surga menyatakan kemenangannya yang tuntas, dan pada akhirnya pada kedatangan yang kedua dia akan datang kembali pada hari kiamat nanti. Mari kita mempelajari kenaikan Yesus, bukti kemenangannya yang kita ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 8-11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang mengilhami penulis Alkitab dalam menuliskan firman Tuhan. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8-11. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, saat kematiannya Yesus menang atas dosa dan iblis saat kematiannya. Dari mana kita tahu? Dari Kolose 2 ayat 14-15 yang saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Terus sekalian, saat kematian Yesus, itulah saat Yesus menang atas dosa dan iblis. Sebagian orang Kristen berpikir kemenangan Yesus terbukti lewat kebangkitannya. Iya betul. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, bukan hanya pada waktu kebangkitannya. Pada waktu kematian Yesus di atas salib, dikatakan dia menang atas dosa dan atas iblis. Ya, membatalkan surat hutang kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dan menyalibkan surat hutang itu hutang dosa, pada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Dakwaan dari mana? Ya dari iblis. Ya. Pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Oleh karena itulah Yesus di atas salib, Yesus menang atas dosa dan iblis beserta dengan roh-roh jahat yang mengikut iblis. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Saat kematiannya Yesus menang atas dosa dan iblis. Pada kebangkitannya, ia menang terhadap kuasa maut. Pada kebangkitannya, Yesus menang atas kuasa maut. Silakan lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57 dikatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus yang telah bangkit. Puji Tuhan. Saat kenaikannya ke surga, ia yaitu Yesus bawa pulang kemenangan tersebut dan memulai tugas baru di surga. Jadi Yesus di surga sesuai dengan firman Tuhan tetap bertugas dia. Ya, bukan Yesus tidak melakukan apa-apa di surga, tetap bertugas dia. Dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 25, Yesus bertugas sebagai juru syafaat bagi umatnya yang masih hidup di dunia ini. Juru syafaat. Ibrani 7 ayat 25.
Ya, ia yaitu Yesus tidak kembali ke surga dengan kekalahan, tidak. Yesus kembali ke surga dengan kemenangan. Ya. Pada kedatangannya yang kedua nanti, pada hari kiamat, Yesus menuntaskan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dinyatakan dalam dunia jasmania. Waktu Yesus bangkit dan Yesus telah membangkitkan orang-orang yang percaya pada beliau. Apa yang dibangkitkan? Saya, saudara yang masih hidup di dunia, apa yang dibangkitkan? Bidang rohani kita, roh kita, jiwa kita dibangkitkan. Sehingga kita bisa berseru kepada Allah, Sang Pencipta, Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada waktu kedatangan kedua, Yesus menuntaskan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dinyatakan dalam dunia jasmania, bukan hanya rohania. Puji Tuhan. Agar genaplah, dalam Filipi 2 ya, agar genaplah yang dituliskan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus is the only Lord. Yesus adalah satu-satunya Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, puji Tuhan. Ya, ada satu lagu kuno. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dari mana lagu itu? Ya dari Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Puji Tuhan. Terus sekalian, kenaikan Yesus adalah bukti kemenangannya. Kemenangan dalam hal apa? Yang pertama, kemenangan atas penghinaan. Kemenangan atas penghinaan. Yesaya 53:3 dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itulah nubuat Nabi Yesaya tentang kesengsaraan Yesus. Ya, Yesus di atas salib, bahkan sebelum di atas salib, Yesus sudah dihina luar biasa, dipukul, dicambuk, luar biasa, diludahi, ya, luar biasa, dihina. Ya, tapi waktu Yesus bangkit dan naik ke surga, itu menyatakan kemenangan atas penghinaan yang ia terima dari manusia berdosa. Ya, ada sebagian orang paling tidak tahan kalau dihina. Itu sebagian orang ya. Oh, kalau ada, jangankan pukulan, ada orang yang menghina lewat perkataan yang gak sesuai dengan kebiasaan dia mendengar itu, wah langsung dia ngamuk, langsung dia datangi orang yang menghina dia itu. Ya, ada sebagian orang memang paling gak tahan kalau dihina. Selama di dunia ini, Yesus disebut sebagai anak tukang kayu atau tukang kayu itu sendiri. Pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan yang sederhana. Terus kalian, Yesus dihina dalam penyiksaannya. Dihina. Lihat Matius 27. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan kepadanya jubah ungu. Mereka membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangkannya pada kepala Yesus. Lalu mereka menaruh sebatang tongkat pada tangan kanannya. Lalu berlutut di hadapannya dan mengejek dia. Daulat raja orang Yahudi, kata mereka. Lalu mereka meludahi dia dan mengambil tongkat itu, lalu memukul dia di kepalanya. Luar biasa, sikap yang sangat menghina Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Sesudah mempermainkan dia, mereka membuka jubah ungu itu, lalu mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Lalu ia dibawa keluar untuk disalibkan. Jadi Yesus pada waktu dia dihina, dia sengaja dipakaikan jubah ungu. Jubah ungu adalah lambang daripada kebesaran. Tetapi pada waktu itu Yesus sedang dihina, dipukuli.
Itu merupakan satu penghinaan yang luar biasa bagi Sang Juru Selamat kita. Ia dihina dalam penyiksaannya. Orang yang disalibkan, bagi orang Yahudi, orang yang disalibkan itu sama dengan terkutuk di hadapan Allah. Lihat Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus yang tidak terkutuk, Yesus yang tidak berdosa itu rela mengambil kutuk pada dirinya. Kutuk daripada orang-orang berdosa. Daripada umat yang berdosa itu. Diambil kutuk itu pada dirinya. Dia dipakukan di atas salib. Ya. Yesus Sang Firman yang menjadi daging rela terkutuk di hadapan Allah untuk membebaskan umatnya. Oh, luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa. Ya, di atas salibnya Pilatus sang gubernur waktu itu menuliskan tulisan Indri. Indri artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi itu tulisan di atas Yesus yang digantung di salib. Jadi itu satu tulisan yang menghina. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, sekarang sedang digantung di atas salib. Suatu bentuk penghinaan. Ya, Nazaret adalah desa yang sederhana pada waktu itu. Ya, lihat tanda panah merah itu Nazaret. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 46 baru kita tahu Nazaret itu adalah desa sederhana. Filipus, salah seorang murid pertama daripada Yesus, bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dari Nazaret. Lalu kemudian ditanya, Natanael bertanya kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi Nazaret pada waktu itu adalah desa yang tidak terpandang. Mungkinkah seorang yang hebat, seorang yang disebut sebagai Mesias datang dari kota Nazaret? Oh, satu hal yang sungguh tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi disitulah Yesus disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Puji Tuhan. Iya. Namun setelah kebangkitannya, Yesus diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Bukan hanya di bumi. Sekarang siapa yang berkuasa di bumi? Paling-paling orang berkuasa di satu kota, di satu kecamatan, atau di suatu negara. Mau dia jadi presiden atau raja mungkin, ya, atau jadi perdana menteri. Tapi siapakah yang mempunyai kuasa di bumi? Di berbagai negara. Ya. Dan bukan hanya di bumi, tapi di surga. Luar biasa kan? Ini klaim. Dan inilah pernyataan Yesus yang sebenarnya. Yesus setelah dia bangkit, Yesus diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bagi orang yang belum percaya Yesus, mungkin mereka berkata, ini apa-apaan Yesus nih? Omong kosong. Tapi ternyata orang yang pernah mengalami kuasa Tuhan, ya, bahkan iblis dan roh jahat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, segala kuasa di surga, di bumi dan di bumi telah diberikan kepada Yesus yang bangkit itu. Ya. Salah satu tugas penting dari Roh Kudus yang diutus ke dunia adalah memuliakan Yesus. Ya, Roh Kudus diutus ke dunia menggantikan Yesus, ya. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus. Itu tugas utamanya adalah memuliakan Yesus Sang Juru Selamat. Ya, dikatakan Yohanes 16 ayat 14. Ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku, akan memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pertanyaannya, mengapa harus demikian? Mengapa Roh Kudus
tugas yang utama adalah memuliakan Yesus. Mengapa demikian? Mengapa harus demikian? Karena Yesus sudah begitu dihinakan dan disalah mengerti oleh dunia ini. Dengan dunia memaku Yesus di atas salib, mereka sungguh-sungguh salah mengerti tentang Yesus dan sungguh-sungguh menghina Yesus. Kemudian Allah Bapa membangkitkan dia. Dan kemudian Yesus naik kembali ke surga dan akan datang kembali ke dunia ini. Ya, pada hari kiamat nanti. Jadi karena Yesus sudah begitu dihinakan dan disalah mengerti oleh dunia ini, sehingga Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus, dan salah satu tugas utama dari Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Puji Tuhan. Iya. Yang kedua, kenaikan Yesus bukti kemenangannya. Dalam hal apa? Kemenangannya terhadap kehendak diri sendiri. Diri sendiri. Musuh terbesar bukanlah setan. Musuh terbesar manusia bukanlah dunia ini. Tapi musuh terbesar daripada manusia adalah diri kita sendiri. Kemauan kita, sifat-sifat kita yang bertentangan dengan kemauan Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu musuh terbesar. Yesus pernah dicobai untuk menyalahgunakan kuasanya guna memenuhi kebutuhan jasmaninya. Seperti banyak orang ya, termasuk saudara dan saya, kita seringkali dicobai untuk menyalahgunakan kuasa yang dititipkan kepada kita, baik di perusahaan maupun di dalam masyarakat, ya, atau dalam keluarga. Seringkali manusia menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Demikian juga Yesus pernah dicobai untuk menyalahgunakan kuasanya guna memenuhi kebutuhan jasmaninya yang baru saja berpuasa 40 hari itu. Ya. Iya. Lalu datanglah si pencoba itu, Matius 4 ayat 3. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya berikan gambar di situ. Memang batu-batu di daerah situ, padang pasir itu sebagian bentuknya seperti roti. Iblis mencoba Yesus. Jika engkau anak Allah, Yesus adalah anak Allah. Kenapa pakai jika? Tapi iblis memang bermotivasi untuk mencoba Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini yang mirip roti ini menjadi sungguh-sungguh roti untuk kamu makan supaya engkau tidak lapar lagi. Yesus pernah dicobai juga berkata dengan nama dan kemasyhuran. Nama dan kemasyhuran. Ya. Lalu ya, Matius 4. Lalu berkata kepadanya, ya, iblis ini berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah. Jarak tingginya bumbungan bait Allah sampai ke bawah ke lembah Kidron itu sekitar 130-an meter. Ya, tidak main-main. 130-an meter dari atas bumbungan bait Allah sampai kepada lembah Kidron itu. Kamu jatuhkan dirimu, gak usah pakai jaring-jaring. Dan walau engkau jatuh, maka malaikat-malaikatmu akan menata engkau sehingga kakimu tidak terentuk batu. Sehingga kalau orang-orang melihat hal itu, mereka akan berkata, oh, orang ini hebat sekali tanpa jaring-jaring. Engkau turun, kau lompat 137 meter dan engkau kakimu tidak terantuk batu. Mereka akan begitu memuja engkau. Gak usah lewat salib, kata iblis. Di sini saja engkau bisa dipuja-puja oleh manusia yang menganggap engkau hebat. Itu cobaan daripada iblis. Ya, Yesus pernah dicobai dalam hal harta dan posisi. Ya, tadi habis cobaan yang tadi itu, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu Yesus menolak tantangan daripada iblis itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yesus pernah dicobai dalam hal harta dan posisi.
Iya, iblis. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembahku. Luar biasa ya, kurang ajarnya iblis itu. Iblis itu berasal dari malaikat kan yang jatuh. Malaikat adalah ciptaannya Tuhan. Sekarang di hadapan Tuhan Yesus sang firman Allah yang mencipta, iblis sang malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu berkata, jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis, kan luar biasa kurang ajar, kan? Maka semua itu, semua kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Wah, luar biasa kurang ajarnya. Padahal yang punya segala kemegahan dunia adalah Tuhan toh, bukan iblis. Hanya Tuhan yang punya kemegahan dunia ini. Ya. Semua tiga macam cobaan itu ditolak oleh Yesus. Yesus tidak mau mengikuti kehendak daripada iblis. Puji Tuhan. Iya. Yang ketiga, kenaikan Yesus adalah bukti kemenangannya dalam hal apa? Kemenangan Yesus atas para pemimpin dunia. Para pemimpin dunia. Semua pemimpin dunia baik bidang politik maupun agama berasal dari bumi ini. Semua pemimpin politik yang besar maupun pemimpin agama yang besar, semua berasal dari bumi ini. Dilahirkan oleh orang tua mereka yang dari dunia ini. Dilahirkan dari orang tua mereka yang dari dunia ini. Tapi Yesus berbeda, sangat berbeda. Lihat Yohanes 16 ayat 28. Aku, kata Yesus, datang dari Bapa, bukan dari dunia ini. Aku datang dari Bapa di surga dan aku datang ke dalam dunia. Dari surga datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula, maksudnya Yesus kembali ke surga pada waktu kenaikannya, ya, dan pergi kepada Bapa dan menghadap Bapa di surga. Jadi Yesus tuh PP, pulang pergi, surga bumi, bumi surga. Puji Tuhan. Berbeda sekali dengan manusia yang lain, termasuk para pemimpin politik dan agama, semua berasal dari dunia ini. Puji Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, kata Yesus berkata apa? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebelum dunia diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada dan memiliki kemuliaan luar biasa. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tiga rasul itu pernah menjadi saksi akan kemuliaannya itu. Dalam hal apa? Lihat Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini sungguh-sungguh membuat Petrus, Yakobus dan Yohanes kaget luar biasa. Oh, ini Yesus yang kita dengar beliau lahir di kandang. Ya, dia menjadi tukang kayu, menggantikan profesi ayahnya yang sudah dipanggil Tuhan. Dia sebagai anak sulung yang bekerja keras untuk mendukung mamanya dan adik-adiknya. Dan sekarang melayani dengan berjalan kaki kemana-mana. Ternyata di atas gunung ini kita melihat Yesus berubah rupa di depan mata kita. Kata mereka ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Oh, pengalaman yang luar biasa. Yang sangat-sangat unik, berbeda dengan yang lain. Paulus menuliskan rahasia kemuliaan Yesus. Paulus juga menuliskan rahasia kemuliaan Yesus. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
setelah Yesus mati dan bangkit ya. Setelah Yesus direndahkan begitu rupa, sekarang Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Name above all names, nama di atas segala nama. Agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. He is Lord, He is Lord. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Memang itulah Yesus Kristus. Ya, saudara sekalian, berdasarkan ayat ini, ya, seorang komponis musik yang terkenal yang bernama George Frederick Handel pada abad 18 mengarang banyak lagu ya, termasuk salah satunya adalah Haleluya Chorus yang kita kenal. Haleluya, 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 haleluya. Itu Haleluya Chorus. Ya, itu ketika lagu itu disajikan di depan Raja George kedua abad ke-18, Raja Inggris. Ya. Ketika dalam lagu itu disebut, He is the King of Kings. Yesus adalah Raja di atas segala raja. George kedua berpikir, aku ini hanya raja daripada Great Britain, Inggris Raya. Tapi yang disembah oleh umat Tuhan adalah Raja segala raja. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka Raja George kedua langsung berdiri. Dan semua orang yang ada di tempat tontonan itu, tempat opera itu, melihat, Raja kita berdiri. Maka semua berdiri. Ya, sejak pada waktu lagu Haleluya Handel Haleluya Chorus dinyanyikan, maka semua orang berdiri. Karena yang disembah, yang dipuji, yang dihormati adalah Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Iya, kenaikan Yesus, bukti kemenangannya. Yang keempat, kemenangan dalam melakukan misi penebusan bagi umatnya. Misi penebusan bagi umatnya. Ibrani 10 ayat 11 dan 12. Setiap imam Yahudi menjalankan tugasnya sebagai imam tiap-tiap hari dan berulang kali ia mempersembahkan korban-korban yang sama. Tetapi korban-korban itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi darah domba, darah lembu, apalagi darah burung terkukur yang dikorbankan oleh orang-orang Yahudi pada zaman perjanjian lama sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi kalau gitu apa? Semua korban itu hanya menutupi dosa, menutupi saja, belum menghapus. Ya. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan bahkan hanya satu korban. Sekali saja Yesus berkorban di atas salib. Untuk pengampunan dosa dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi cukup sekali, nggak perlu berkali-kali Yesus disalibkan. Sesudah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa. Puji Tuhan. Ya, kenaikan Yesus membuktikan kemenangan dalam melakukan misi penebusan bagi umatnya. Puji Tuhan. Iya. Yang kelima, kenaikan Yesus bukti kemenangannya dalam memberi umatnya kemenangan juga. Kemenangan Yesus memberi umatnya kemenangan juga. Tuhan Yesus tidak hanya menikmati kemenangan untuk dirinya sendiri saja. Yang penting aku menang, yang lain kalah terserah. Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus tidak menikmati kemenangan untuk diri sendiri saja. Tapi kemenangan itu Dia bagikan, Dia berikan kepada umat yang percaya kepada Yesus. Umatnya juga. Puji Tuhan.
Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Luar biasa tuh. Seorang guru silat punya 10 jurus yang diajarkan paling-paling 9 kepada murid-muridnya. Kenapa enggak 10? Ya supaya kalau ada murid yang kurang ajar, mereka nggak bisa kalahkan sang guru. Nah, murid-murid yang punya 9, punya lagi murid-muridnya, mereka cuma ajarkan 8. Kemudian punya lagi murid-muridnya, mereka cuma ajarkan 7 dan selanjutnya. Jadi makin lama makin berkurang itu ilmu silat itu. Tapi Yesus lain. Yesus memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan, ia akan melakukan, orang yang percaya pada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tapi jangan sombong. Segala kuasa itu semua datang dari Tuhan Yesus. Jadi jangan sombong. Puji Tuhan. Bagaimana caranya kita tanya? Bagaimana caranya? Iya. Dengan kembalinya Yesus ke surga, Roh Kudus diutus untuk menyertai setiap pribadi umatnya di dunia ini. Itu. Jadi dengan kembalinya Yesus ke surga, Yesus utus Roh Kudus untuk menyertai setiap pribadi umatnya di dalam dunia ini. Dalam perjuangan umatnya di dunia ini. Disertai oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan namanya. Pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, kita ingat almarhum Pendeta Billy Graham. Ya, yang beberapa tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Ya, Billy Graham pernah berkhotbah kepada berapa banyak orang? Kepada 215 juta orang di berbagai negara, baik langsung maupun lewat satelit. Jumlah orang yang pernah mendengar khotbahnya ada 215 juta orang. Dan beliau meninggal pada usia 99 tahun beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini membuktikan Yesus selama pelayanan di dunia ini sekitar Palestina. Ya, dan jumlah orang yang mendengarkannya waktu itu enggak sampai 215 juta orang. Berarti Billy Graham lebih hebat daripada Yesus. Jangan lupa, segala kuasa, segala hikmat, segala urapan itu datangnya dari Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan sombong. Puji Tuhan. Oke, kenaikan Yesus bukti kemenangannya. Kemenangan Yesus memberi pengharapan yang kekal bagi umatnya. Pengharapan yang kekal, bukan sementara. Pengharapan yang kekal bagi umatnya. Bukan pengharapan yang kosong. Ya, tapi pengharapan yang kekal dan pasti bagi umat. Ya, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus kembali ke surga 2000 tahun yang lalu untuk menyediakan tempat bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali pada hari kiamat nanti dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Di tempat di mana aku berada, kamu pun umat Tuhan berada. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 2a, in my father's house, di rumah Bapakku are many mansions, dikatakan dalam bahasa Inggris ya. Mansions itu artinya rumah besar. Contoh ya, di banyak negara ada mansion, rumah besar. Contohnya ini. Ya ini contoh rumah besar, mansion. Kami pernah studi di Filipina, di Baguio City itu ada mansion, ada rumah besar. Biasanya buat pemimpin negara, ya, mansion. Dikatakan in my father's house, di rumah Bapakku, there are many mansions, banyak rumah besar. Jadi nggak ada kekurangan tempat di sana bagi umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Iya,
Siapa yang berhak menyediakan tempat di surga bagi umatnya? Siapa yang berhak menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga? Pribadi yang punya surga itu yang berhak. The owner of heaven. Ya. Bukan manusia yang menyediakan tempat di surga, tapi Tuhan Yesus sendiri. Supaya di tempat, dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara sekalian, bandingkan sopir dan bosnya ketika mereka pergi keluar kota. Ketika mereka akan istirahat malam, sopir dan bos tidak akan tidur di tempat yang sama, bukan? Ya, jadi bos tinggal di hotel yang bintang 5, tapi sopirnya lain lagi. Tinggal di hotel yang nggak tahu kelas apa, ya. Tapi kalau anak dan orang tua, ya, anak dan istri, suami ikut bersama dengan sang bos itu, tentunya mereka akan tinggal di tempat bos itu tinggal. Makanya firman Tuhan berkata supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebab siapa yang percaya Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan sopirnya Allah. Bukan pembantunya Allah, tapi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kembali kepada tema-tema kita. Kemenangan Yesus atas penghinaan. Yang kedua, kemenangan Yesus terhadap kehendak diri sendiri. Yang ketiga, kemenangan Yesus atas para pemimpin dunia. Yang keempat, kemenangan Yesus dalam melakukan misi penebusan bagi umatnya. Kemenangan Yesus memberi umatnya kemenangan juga, luar biasa. Ini yang kelima. Ya. Yang keenam, kemenangan Yesus memberi pengharapan yang kekal dan pasti, sure, pasti bagi umatnya. Puji Tuhan. Biarlah hari di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kita diingatkan akan kemenangan Yesus. Yang Yesus yang menang itu, dia membagikan kemenangan itu bagi umatnya yang percaya kepada dia. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri sekalian nyanyikan satu lagu. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Mari kita berdiri. Yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya. Perempuan saja. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Pria saja. Mari datang
kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji dan dihormati. Bagi Engkaulah selama-lamanya kemuliaan itu. Kami bersyukur, kami bangga karena kami disebut sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, yang rela mati menderita, yang sudah bangkit dan tidak mati lagi, dan naik ke surga, yang kenaikannya kami rayakan pada pagi ini. Terima kasih dan terima kasih. Biar firman Tuhan meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.